pagi, selamat hari Minggu, adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu hari Minggu di ibadah persekutuan Minggu hari ini. Sebelum kita memulai ibadah teruna, mari kita berdiri menyanyikan Mas Teruna PT. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 1, Pujilah Sang Pencipta. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tuhan adalah Bapa kami berkata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami teruna-terunimu boleh kembali lagi beribadah persekutuan teruna ya Tuhan, walaupun secara daring. Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati ibadah teruna kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah firman yang boleh kami dengar sebentar lagi boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-harinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepanjang ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan membaca dari Alkitab Matius 7 ayat 12 hingga yang ke-14. Kakak yang akan membacakan semuanya. Matius 7 ayat 12 sampai 14, demikian firman Tuhan. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan,
dan sedikit orang yang mendapatinya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 62. Siapa yang berpegang bait yang pertama? Mari kita bernyanyi. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi dengan Kak Angel di ibadah Minggu Persekutuan Teruna kita. Teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul untuk beribadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Ya Tuhan, berkati dan sertailah kami dalam ibadah kali ini. Ya Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami agar kami dapat memahami isi dari firman-Mu. Ya Tuhan, inilah doa yang kami sampaikan. Haleluya, amin. Nah teman-teman semua, mari kita semua berdiri. Kita akan membaca firman yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-7, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Kak Angel akan bacakan untuk kita semua. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, teman-teman semuanya, salah satu cara hidup yang ditekankan oleh Tuhan Yesus Kristus dan dicatat oleh Matius selaku penulis dari Injil pasal 7 ayat 7 hingga ayatnya yang 11 adalah tentang pengabulan doa. Doa merupakan hal utama dan merupakan inti dari kehidupan kita nih. Inti dari kehidupan orang-orang yang percaya. Karena melalui doa kita itu bisa semakin dekat dengan Allah. Kita tuh punya keterikatan dengan Allah itu sendiri. Jadi kita itu punya koneksi, kita tuh bisa lebih akrab, kayak kita tuh nggak bakal merasa sendiri. Meskipun kayak mungkin merasa kalau diri kita tuh kayak nggak punya banyak teman atau ngerasa susah untuk bergaul sama orang lain, tapi tuh kita tuh bisa akrab dengan Tuhan. Kita tuh bisa menganggap Tuhan tuh sebagai sobat karib kita. Kita bisa nyampain mungkin kalau kesah, atau kita tuh bisa cerita-cerita, atau kita tuh pasti kita bakal selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita kan, teman-teman semuanya. Jadi dalam hal pengabulan doa ini yang kita minta, yang kita sampaikan kepada Tuhan tuh
akan membuat kita tuh semakin intim dengan Allah. Oleh karena itu, Yesus Kristus mengajarkan agar semua orang yang percaya tidak segan atau tidak takut, apalagi ragu-ragu menaikkan permohonan kepada Allah. Penekanan ini nih tampak dari 3 kata kerja yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu tadi adalah mintalah, carilah, dan ketoklah. Nah, dalam hal ini kita sebagai orang yang percaya itu harus berdoa secara terus-menerus, dalam ketekunan, dalam ketaatan. Itu artinya hanya mereka atau hanya yang berdoa secara bersungguh-sungguh kepada Allah yang doanya akan mendapat jawaban. Nah, kita nih dalam berdoa itu juga harus menyerahkan segala khawatir kita. Karena emang seringkali kita itu dalam berdoa tuh kayak lebih meminta Tuhan untuk memenuhi dan menuruti keinginan kita. Bukannya kita itu berdoa dan berserah sehingga kehendak Tuhan yang jadi di dalam hidup kita. Kita tuh kurang melakukan penyerahan dan selalu banyak menuntut kepada Allah untuk menuruti apa yang kita mau. Kan itu salah kan teman-teman? Seharusnya tuh kita tuh berserah, kita itu merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita itu lebih ke ya sudah, apapun yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita itulah yang terjadi, karena itu pasti yang terbaik juga untuk kita. Dan juga itu kita sering sekali menjadikan doa itu sebagai pelarian di saat kita tuh mengalami masalah. Atau mungkin kita tuh lebih sering yang kayak kalau ada masalah nih, kita baru tuh doa sama Tuhan. Kayak, Tuhan kenapa ya nilai aku jelek? Atau Tuhan gimana ya ini susah atau apa? Kita tuh lebih kayak gitu. Kita tuh mengeluh, tapi kadang kita juga lupa menjadikan Tuhan sebagai sarana untuk dekat dan akrab dengan Allah. Dan karena itu misalnya kita udah doa kayak gitu, udah kayak merasa ngeluh-ngeluh sama Tuhan atau gimana, nanti di suatu saat kita tuh dikasih Tuhan berkat dengan misalnya nilainya bagus atau apa, kadang kita tuh lupa untuk bersyukur. Kita lupa kalau semua yang kita capai, yang kita dapat itu ya semuanya dari Allah, bukan karena kemampuan kita, tapi karena Tuhan yang menjadikan kita itu bisa dan berhasil, karena Tuhan merasa kita akrab dengan Dia. Jadi teman-teman, kita itu harus menjadikan Allah sebagai penuntun kita di dalam kehidupan kita. Kita itu harus selalu menjadikan Allah sebagai penerang di jalan kita. Kita harus meminta Tuhan, minta curahan Roh Kudus untuk bisa selalu menjadi penuntun kita nih. Jadi kita nggak bakal sesat, kita tuh nggak bakal jauh dari Allah, kita bakal selalu akrab dengan Allah. Jadi teman-teman, kita itu tidak boleh menghakimi Allah, kita itu tidak boleh menyalahkan Allah dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin memang ada beberapa yang kita alami itu kepahitan atau kita merasa kayak kenapa sih kayak gini, tapi itu kita harus percaya kalau semua yang terjadi itu bukan kayak ibaratnya hukuman dari Allah, itu bukan. Tuhan seperti yang kita baca, nggak mungkin kan kayak orang tua atau siapa itu kok kita minta roti dikasihnya batu, itu kan nggak mungkin ya. Apalagi Tuhan, pasti Tuhan tuh dengarkan doa kita, itu pasti dengarkan, dan pasti juga ada saatnya Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan oleh karena itu kita tuh harus selalu ingat, kita harus selalu tekun dan selalu bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jangan hanya saat butuh atau apa, tapi kita tuh harus menjadikan doa sebagai ibaratnya sebagai awal. Saat kita baru bangun tidur, kita kan baru tuh mendapatkan nafas kehidupan, kayak baru memulai yang baru. Alangkah lebih baiknya kita itu jangan langsung cari HP, cari gadget. Lebih baik kita tuh berdoa sama Tuhan, bersyukur,
dan berterima kasih atas kehidupan yang masih bisa kita rasakan. Dan juga kita tuh meminta tuntunan dari Tuhan untuk menjalani hari itu, dan juga saat makan ataupun beraktivitas, semuanya kita tuh semua minta dari tuntunan Tuhan. Dan hingga nanti saat kita mau beristirahat, kita mau tidur, kita juga berdoa kepada Tuhan. Kita berterima kasih, kita telah bersyukur karena kita bisa melewati hari itu, kita bisa menjalankan semua aktivitas kita, dan kita minta juga serta dari Yesus untuk keesokan paginya, dan begitu seterusnya. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan ya teman-teman. Demikianlah firman Tuhan. Semoga kita dapat menjalankan itu di kehidupan kita semua, dan kita bakal selalu tetap akrab dengan Allah. Adik-adik, untuk merespons firman Tuhan yang telah kita dengar barusan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 69, bait yang pertama, Ku Mulai Dari Diri Sendiri. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, berkat dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan, pada sepanjang hidup kami ya Tuhan, terutama pada pagi hari ini kami dapat sama-sama beribadah hari Minggu Persekutuan Teruna ya Tuhan. Meskipun masih secara daring, tapi kami tetap bersyukur dan bersukacita ya Tuhan, karena masih dapat berkumpul bersama ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami juga ingin mendoakan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Sertailah bangsa Indonesia ini agar menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang damai ya Tuhan. Dan juga kami ingin mendoakan untuk pemerintah ya Tuhan, agar dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, dapat mengatur dan dapat menjalankan tugasnya yang baik ya Tuhan untuk kesejahteraan masyarakatnya ya Tuhan. Kami juga berdoa agar pandemi COVID-19 ini dapat segera pulih ya Tuhan, dapat segera hilang ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul bersama kembali ya Tuhan, dan segala hal yang mungkin terganggu atau kurang selama masa pandemi ini dapat kembali pulih ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, GPIB. Berkati dan sertailah pelayanan kami semua ya Tuhan, terutama untuk GPIB Siloam Pontianak ya Tuhan. Berkati pendeta, presbidiaken ya Tuhan, penatua, majelis-majelis yang bertugas, dan juga staf-staf kantor, dan juga mungkin keamanan ya Tuhan. Berkati dan sertailah mereka semua agar dapat menjalankan tugas, dapat menjadi pelayan-Mu yang setia ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk
ke-6 Pelkat ya Tuhan, dalam melayani umat-Mu di gereja ya Tuhan, agar dapat menjadi sarana untuk bersekutu, untuk melakukan pelayanan bersama hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk Pelkat PT ya Tuhan. Berkatilah Pelkat PT ini, berkatilah kakak layan yang melayani adik-adik layan ya Tuhan. Berikan kami hikmat sehingga dalam menjalankan tugas pelayanan kami dapat tulus melayani ya Tuhan. Kami tidak bersungut-sungut dan kami dapat tulus dalam melayani ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk adik-adik layan ya Tuhan. Sertailah mereka dalam sekolahnya maupun dalam pergaulannya ya Tuhan, dan juga dalam imannya ya Tuhan. Sertailah selalu ya Tuhan. Meskipun sekarang kami hanya bisa melalui online ya Tuhan dalam beribadah, kami percaya Engkau dapat memulihkan semua sehingga kami dapat kembali berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya, hanya inilah doa yang kami sampaikan. Engkau tahu masih banyak mungkin permohonan ataupun segala sesuatu yang kami pikirkan, namun kami terbatas ya Tuhan dalam berkata-kata, dalam bertutur kata. Inilah doa yang kami sampaikan hanya melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita membaca nats pujian yang terambil dari Matius 8 ayat 1 yang keempat. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu pada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 78, bait yang pertama, Yesus Kristus Sumber Hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji
kita berdiri, mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan barusan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, buat apa yang telah Engkau berikan kepada kami setiap harinya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa buat persembahan-Mu ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi gereja dan pelayanan-Mu, boleh berguna bagi sekitarnya ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga boleh berikan kuasa Roh Kudus-Mu buat setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk warta Pelkat PT itu ada 2. Yang pertama, untuk ibadah teruna Pelkat PT itu minggu depan kita masih secara daring ya teman-teman. Jadi kakak mohon buat minggu depan kita boleh melaksanakan ibadah teruna walaupun masih secara online ya teman-teman. Diharapkan teman-teman boleh bangun pagi biar kita bisa melaksanakan ibadah teruna. Untuk yang kedua itu ada ulang tahun. Kami kakak-kakak layan teruna mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman teruna yang berulang tahun selama 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta Engkau. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu pada kami ya Tuhan, sehingga kami telah melaksanakan ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Semoga firman yang telah kami dengar dapat kami pahami, kami mengerti, dan kami sebagai teruna-teruni dapat melakukan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dengan satu dengan yang lain. Sertailah kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Inilah doa yang kami sampaikan. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu.